Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm back again dengan taskitanya kita yang sudah lama sekali vakum. Mohon maaf fans ya, sama juga nih. Tapi kita tetap akan membaca Muhammad Sang Yatim yang dikarang Profesor Dr. Muhammad Samih Said. Yang di situ bercerita tentang perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pribadi baginda Rasulullah, perjuangannya dalam memperjuangkan Islam bersama dengan sahabat-sahabat beliau. Dan kita sebenarnya sudah sampai di bab ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kemudian ada perlawanan yang terjadi dari kaum Quraisy kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan ada yang sudah di antara mereka yang berusaha untuk mengganti Rasulullah dengan salah satu pemuda terkuat mereka, tapi ditolak oleh Sayyidina Abu Thalib radhiyallahu taala anhu arda. Dan ternyata tidak hanya dialami oleh Rasulullah sendiri, tapi juga dialami oleh para sahabat-sahabatnya yang beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita sampai di bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasa sangat sedih atas apa yang menimpa segenap sahabat. Beliau mengajak mereka untuk tetap sabar dan tegar, sabar dan juga tegar. Ini jadi pelajaran kepada kita, terutama kepada Al-Faqih. Cobaan apapun yang kita alami, tetap jawabannya ada di sabar dan juga tegar. Sabar dan juga kuat. Sebagaimana pohon, dia akan tetap bertahan menghadapi apapun itu, angin yang berhembus sekencang apapun. Kalau dia memang ditakdirkan masih tegar, maka dia akan selalu tegar. Tapi kita tidak hanya tegar, tapi juga sabar. Dan itu menjadi kunci. Beliau menjadikan mereka pertolongan dari Allah, lalu meringankan siksaan yang mereka terima dengan mengisahkan bagaimana orang-orang mukmin terdahulu bertahan dari berbagai siksaan. Bagaimana ketika saat Sayyidina Khabbab mendatangi Rasulullah, dan saat itu beliau sedang bersandar di bawah naungan Ka'bah. Beliau, maksud kami, Sayyidina Khabbab berkata kepada Rasulullah, "Sudikah engkau berdoa kepada Allah?" Maksudnya Sayyidina Khabbab minta doa agar supaya ini segera dihilangkan penderitaan seperti ini. Mintalah engkau kepada Allah wahai Rasulullah, agar supaya penderitaan ini segera berakhir. Lalu Rasulullah ini bangkit dan duduk dengan wajah memerah. Seraya berkata, "Sungguh orang-orang sebelum kalian disisir kulitnya dengan sisir besi hingga tembus ke daging, tulang dan sarafnya, namun tidak sedikit pun berpaling dari agamanya. Ada kaum yang diletakkan gergaji tepat di tengah kepalanya lalu dibelah dua, juga tidak membuatnya berpaling dari agamanya. Sungguh Allah akan memenangkan agama ini," kata Rasulullah. Sehingga seorang pengendara berjalan dari Sana'a ke Hadramut, tidak ada yang ditakutinya kecuali Allah Subhanahu Azza wa Jalla dan serigala yang hendak memakan dombanya. Tetapi kalian sungguh tergesa-gesa. Hadis riwayat Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu. Tidak ada yang selamat dari siksaan, meskipun mereka berasal dari orang-orang yang terpandang. Sayyidina Utsman bin Affan nih disiksa, fans. Pamannya mengikatnya dengan tali dan dipukuli dengan pukulan yang menyakitkan. Sayyidina Zubair bin Awam digulung dalam tikar kemudian dipaksa untuk menghirup asap. Sayyidina Umar bin Khattab sebelum beliau masuk Islam melukai kepala saudarinya hingga mengucur darahnya dan memukul suami adiknya Said Sa'id bin Zaid. Kemudian ada sahabat Abu Jandal bin Suhail dipasung dengan besi dan dikurung. Sayyidina Abu Bakar sendiri dilukai kepalanya, membuat darah mengalir keluar hingga membuat beliau jatuh pingsan. Ini perjuangan para sahabat, memperjuangkan agama Islam. Lalu bagaimana dengan kita? Kita hanya cukup dengan datang ke pengajian, dengan hanya melawan rasa malas kita, dengan hanya melawan hawa nafsu kita, rasa materialistis kita, karena ini tidak ada apa-apanya sebenarnya dibandingkan bagaimana siksaan dan juga penindasan yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy kepada para sahabat, yang mana para sahabat ini memperjuangkan dan mempertahankan agamanya, agama Islam. Bahkan Rasulullah sendiri tidak lepas dari penyiksaan ini, meskipun beliau dijaga oleh Allah dan dilindungi oleh Bani Hashim. Mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, meletakkan duri di jalan yang dilaluinya, dan saat beliau berjalan mereka melemparinya dengan tangan. Allah.
Mereka meletakkan sisa-sisa sembelihan hewan di tubuh beliau saat beliau sujud di Masjidil Haram atas perintah Abu Jahal laknatullah alaih. Mereka melakukan itu sambil tertawa-tawa dan bersorak-sorai, sedangkan beliau tengah sujud dan tengah sholat. Suatu ketika beliau pernah dicekik oleh Uqbah bin Abu Mu'ayth di tengah-tengah kerumunan Quraisy. Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar menyelamatkan beliau dan dia berkata, apakah kalian ingin membunuh seseorang yang mengatakan Allah adalah Tuhanku? Ya Rabb, di tengah-tengah orang dicekik, ini Rasulullah. Ini tidak lagi membicarakan harga diri Rasulullah, tapi ini adalah harga diri Islam. Lalu bagaimana Rasulullah? Rasulullah tidak membalas mencekik, Rasulullah tidak membalas memukul. Ngeri para hadirin sekalian kalau melihat orang-orang yang sekarang ini ngerasa harga dirinya diinjak-injak di depan orang, dimarahi ini dan itu, kemudian ada dendam kesumat. Ini bukanlah akhlak Islam, ini bukanlah akhlak baginda Rasulullah. Anda yang mengatakan dan berkoar-koar bahwa Islam ini jaya, Islam ini mulia dan lain sebagainya, muliakan diri Anda terlebih dahulu. Akhlaknya diperbaiki terlebih dahulu. Jadilah agen-agen muslim yang memang betul-betul membawa perdamaian. Disiksa bagaimanapun, dihina seperti apapun, diam saja kalau memang kita bisa diam. Jangan kemudian melawan, apalagi kemudian mengata-ngatai orang lain dengan kata-kata yang tidak pantas. Abu Jahal pernah mencaci Nabi dengan cacian melampaui batas, melemparinya dengan batu hingga kaki beliau berdarah. Beliau senantiasa didustai, diejek, dihina, diperdengarkan padanya ucapan keji, serta rencana mereka untuk membunuh Rasulullah. Tapi semua itu diatasi oleh Rasulullah, dihadapi dengan sabar dan juga tegar, hingga tersampaikan risalah Allah. Baginda Rasulullah tidak menginginkan apa-apa untuk mereka selain kebaikan, tetapi kaumnya tidak memahami. Rasulullah melihat bahwa kaum kafir tetap berada pada kesesatan dan kejahatan mereka. Kekejaman mereka yang begitu keji terhadap kaum muslimin membuat beliau khawatir jika siksaan ini terus berlanjut dalam masa yang lama. Lalu kemudian beliau ini menganjurkan kepada para sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Beliau berkata, jika kalian berangkat ke Habasyah, maka di sana ada raja yang tidak mendolimi siapapun yang datang kepadanya. Di sana negeri penuh kebaikan. Pergilah hingga Allah memberikan jalan keluar atas apa yang menimpa kalian sekarang. Ini ada di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Akhirnya banyak para sahabat yang hijrah ke situ. Di Habasyah pada waktu itu banyak yang beragama Nasrani. Begitu juga dengan rajanya yang bernama Najasyi. Datanglah rombongan kaum mukminin ke sana sebanyak 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Di antara mereka ada Sayyidina Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah, itu putri Rasulullah SAW, serta Zubair bin Awam. Peristiwa ini terjadi pada tahun kelima sejak diangkatnya Rasulullah menjadi nabi. Sampai di Habasyah, maksud kami, Najasyi menyambut kedatangan mereka, memperlakukan mereka dengan baik, dan mereka mendapatkan keamanan dan ketenangan di sana. Mereka pun mengirim permintaan kepada Rasulullah agar didatangkan lagi saudara-saudara seiman lainnya. Maka berbondong-bondonglah lelaki dan wanita mendatangi Habasyah. Mereka pun tinggal di negeri Najasyi dengan tentram dan sentosa. Bagaimana kelanjutan ceritanya ketika mereka ada di Habasyah? Tunggu episode selanjutnya dari perjuangan Rasulullah di dalam tas kita. Kalian yang masih belum subscribe, silakan subscribe. Kalau kalian memang suka, silakan tekan tombol like. Jangan lupa notifikasinya. Di situ ada lonceng, ding, terus kemudian biar kalian di situ bisa dapat konten-konten terbaru dari kita. Nah, itu saja yang bisa kita sampaikan sekarang untuk tas kita ini, sedikit-sedikit namun menjadi bukit. Dan mudah-mudahan kita bisa selesaikan dalam waktu yang tidak lama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah bersama dengan kita. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, jaga kebugaran selalu, dohir dan batin, jasmani dan rohani. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.